Halo sobat ilmu giziku, siapa yang di sini masih penasaran kenapa orang zaman dulu lebih sehat sih daripada orang zaman sekarang? Apakah ada faktor dari pola makan atau karena memang alur zaman? Yuk simak videonya. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik tanda subscribe dan nyalakan notif loncengnya ya. Dalam berbagai obrolan atau celetukan saat mengetahui perihal gaya hidup sehat masa kini, mungkin mudah sekali kita mendapat kalimat seperti, "Loh, orang dulu kayak gitu sehat-sehat aja kok," atau "Ih, dulu gak perlu kayak gini, aman-aman aja tuh." Biasanya, sanggahan ini dilontarkan saat kita menjelaskan ilmu baru, menerapkan cara yang berbeda dari sebelumnya, misalkan tentang MPASI. Mulai dari batasan penggunaan gula dan garam, di mana dulu hanya sesuai firasat saja, atau perkara mulai memberi makanan pada bayi yang kini jelas saat anak berusia 6 bulan, yang langsung melengkap dalam tekstur lunak, bukan hanya pisang misalkan. Berbeda lagi untuk orang dewasa, ada banyak sekali pola makan yang bisa dipraktikkan, perlu perhitungan kalori, memperhatikan kandungan zat gizi, sampai cari tahu asal bahan makanannya. Jenis rekomendasi olahraga juga sangat beragam, jauh jumlahnya dengan masa dulu. Kira-kira kenapa sih bisa begitu? Yang pertama, karena jenis dan pengolahan makanan dulu lebih sederhana dibandingkan jenis dan pengolahan makanan zaman sekarang. Jenis makanan pada zaman kakek nenek kita itu sederhana aja, mereka cuma memakan apa yang mereka tanam dan diternak, serta apa saja yang mereka temukan di alam sekitar. Jadi memang ketika adanya bayam, ya makannya hanya bayam, atau ketika hanya jagung, ya makannya hanya jagung, dimana selama masa penanaman tidak menggunakan berbagai pestisida dan pupuk buatan. Cara mengolah pun juga sederhana, paling hanya dibakar atau direbus seadanya, sehingga zat gizi dan zat non-gizi seperti serat dan antioksidan masih bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Pun juga pengolahannya tanpa pemanis, pengawet, dan berbagai macam bahan tambahan pangan atau BTP, sehingga menambah nilai plus dari pangan orang zaman dulu. Mereka seperti begitu saja menemukan keseimbangan dengan alam. Sementara sekarang, kita begitu susah mencari pangan sehat untuk konsumsi sehari-hari. Kalaupun ada, harganya sudah melambung tinggi dengan disertai cap organik, alami, dan cap-cap lain, kecuali jika memang hidup di desa, yang misalnya masih asri dengan hasil alam melimpah, akan mudah menemukan pangan sehat. Lalu faktor yang kedua yaitu pola makan, di mana perihal makanan dan minuman mengandung gula, dan anjuran konsumsi gula per orang dan dalam per hari itu adalah 10% dari total energi, atau setara dengan gula 4 sendok makan per harinya. Coba kita lihat makanan dan minuman anak zaman now. Minuman manis seperti soda memiliki kandungan gula sebanyak 9-10 sendok makan gula per satu minuman soda. Nah, udah lebih dari 2 kali lipat ya dari standarnya. Itu yang menyebabkan anak zaman sekarang banyak yang mengalami obesitas, berbeda dengan orang zaman dahulu. Lalu faktor yang ketiga yaitu aktivitas fisik. Wah, hidup di zaman era teknologi memang asik ya. Sekarang sudah ada MRT, motor, KRL, bahkan HP tinggal pesen ojol aja. Nah, tapi sebenarnya public transportation ini nggak jadi masalah teman-teman. Bahkan dengan memanfaatkan itu, kita punya pergerakan untuk berjalan, transit, lari-lari, ngejar gerbong kereta. Apalagi yang mungkin teman-teman gizi yang masih kuliah harus ngejar kereta pagi-pagi. Nah, itu juga termasuk dari aktivitas fisik. Atau mungkin teman-teman yang lagi libur di rumah bisa menggunakan aktivitas fisik itu seperti nyapu, ngepel, seperti itu. Tapi dibandingkan orang zaman dahulu, orang zaman sekarang frekuensi aktivitas fisiknya lebih sedikit dibandingkan zaman dahulu. Makanya itu menjadi faktor utamanya, sehingga penyakit obesitas pun juga minim pada zaman dulu. Itu juga memicu kesehatan orang zaman dulu dibandingkan zaman sekarang. Nah, sobat ilmu giziku, itulah beberapa poin pengaruh orang zaman dulu lebih sehat dibandingkan orang zaman sekarang. Orang zaman dulu lebih berumur panjang karena beberapa faktor-faktor tadi itu sudah terjaga. Maka dari itu, kita juga bisa nih harusnya menerapkan serta memodifikasi poin-poin tersebut untuk kesehatan kita juga ya.
Tetap jaga kesehatan dengan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Rafifah Syahla dari Ilmu Giziku. Sampai jumpa di video berikutnya.